Wankawan TV1. Jadi kemarin tanggal 10 Agustus hari Kamis itu kawan-kawan elemen buruh melakukan aksi demo menuntut dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pendapat Pak Komjen apa? Saya rasa sangat wajar ya kalau mereka menuntut untuk dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law, termasuk juga Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law, karena Omnibus Law sendiri bermakna itu no left behind. Makna harfiahnya pemakan semua. Bus artinya apa? Semua, tidak ada yang tersisa diangkut. Jadi hak-hak asasi kita itu dibuat tidak tersisa sama sekali. Sehingga wajar kalau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita buruh mengeluarkan aspirasinya untuk bisa didengar oleh penguasa agar mereka bisa hidup layak di negaranya sendiri dan mereka menjadi tuan rumah. Namun menurut saya hal yang seperti terjadi kemarin atau demo-demo yang lain sebenarnya tidak perlu ada, manakala DPR sebagai lembaga legislatif menjadi wakil rakyat yang tulus, bukan hanya mengatasnamakan wakil rakyat dan meminta konstituennya untuk memilihnya, namun ketika rakyatnya berteriak, mengadukan, lalu mereka tidak berfungsi. Seharusnya lembaga legislatiflah yang memperjuangkan aspirasi daripada rakyatnya. Kalau perlu terjadi melakukan demo konstitusi terhadap peraturan-peraturan yang akan menista rakyat, mempersulit hidup rakyat. Mungkin itu pendapat dari saya. Dan saya juga paham kenapa semua ini terjadi, karena dimulai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002, di mana itu adalah akar masalah, kanker dari semua persoalan yang terjadi di bangsa ini pada hari ini, di mana hutang semakin besar dan dana yang digelontorkan pun yang digunakan bukan pada tempatnya atau tidak sesungguhnya kita perlu. Terbukti dengan dibentuknya berbagai macam lembaga non-struktural yang kita lihat menggurita, dan semua peraturan yang ratusan banyaknya, dan itu semua membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Yang sesungguhnya lembaga non-struktural ini fungsinya bisa tetap diakomodir di lembaga struktural yang sudah ada. Contoh KPK cukup ditangani oleh kepolisian, fungsinya korupsi, atau kalau memang kejaksaan, hanya tinggal bagaimana mengawasi pelaksanaannya. Tetapi saya pun sadar kenapa lembaga-lembaga itu tidak bisa berfungsi dengan baik, karena ada persoalan mendasar di bangsa ini yang dimulai dari sistem edukasi, di mana manusia diciptakan menjadi manusia-manusia serakah. Lewat apa? Lewat kompetisi yang dibangun dengan ukuran kuantitatif. Jadi semua orang senang mengejar angka, dan ketika selesai sekolah mendapatkan gelar lalu mempunyai pekerjaan, disitulah mereka melakukan perbuatan kejahatan, baik itu korupsi dan sebagainya. Dan ini adalah buah dari penanaman sifat jahat yang telah ditanamkan dari mulai masa kecil, terutama melewati sistem edukasi, di mana diadu lewat kompetisi dan dibuat terobsesi dengan angka-angka yang mereka kejar. Akhirnya angka yang ada di balik uang itu, bukan uangnya tetapi angkanya. Makanya mereka selalu membuat perbedaan gambar angka 1, 2, 3, 4, sehingga ketika kita melihat gambar angka tersebut, gambar itu sudah menunjukkan perbedaan nilai. Itulah permainan psikologi intelijen, atau yang saya sebut dengan permainan program subconscious, permainan alam bawah sadar, yang membentuk mental kita menjadi
spiritual materialism. Kelihatannya spiritual, tetapi cinta dengan dunia. Dua hal yang tidak bisa berjalan bersama-sama. Kita akan tabrakan. Dan Undang-Undang 2002 adalah akar di mana kita bukan kembali kepada fitrah kita untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa, tetapi kita ditarik untuk menjadi orang yang ego, apatis, dan hedonis. Dan itulah yang terjadi sekarang. Semua itu terkondisi akibat daripada protokol yang mereka sudah siapkan, dan juga anggaran-anggaran yang digelontorkan dari hutang luar negeri itu untuk mensukseskan program mereka melalui program-program yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang ada, baik lembaga struktural maupun struktural, yang tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi tujuannya justru untuk menista dan memiskinkan rakyat kita sendiri. Jadi jangan heran atas apa yang terjadi. Ini adalah kondisi yang terkondisi akibat protokol atau pengkondisian atau rekayasa yang dibangun selama ini. Namun banyak yang tidak sadari. Kenapa? Semua buta hati nuraninya karena tertutup dengan cinta, dengan angka-angka yang kita kenal selama ini dengan namanya uang-uang siluman. Mereka pandai memanfaatkan ketamakan daripada pejabat administratif dan para penguasa, termasuk juga di yang kita lihat di dalam lingkungan yang kita lewati selama ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap punya optimisme bahwa mari kita belajar merdeka. One Kawan TV 1